Ya, kita kasih salam sama Pasadena. Shalom Pasadena gitu ya. Cuman kameranya di belakang. Haleluya. Ngadep ke belakang. Ngadep ke belakang. Ngadep ke belakang. Yuk, 2, 3. Shalom Pasadena. Oke. Ya, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh hadir di geraha milik-Mu. Tuhan, kami akan memperingati Paskah, 2 jemaat yang sudah Tuhan bentuk, yaitu jemaat Zoe Life Citra Raya Cikupa dan jemaat Zoe Life Pasadena Bandung. Tuhan, sesuai dengan keyakinan kami, ini adalah jemaat yang telah Tuhan bentuk, berdiri di atas pengakuan Petrus bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah yang penuh dengan urapan, dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Engkau menambahkan bahwa jemaat yang Engkau bentuk ini tidak boleh dikuasai alam maut. Dan Engkau berjanji kepada jemaat dan anggota jemaat ini, Engkau berikan kunci-kunci kerajaan surga. Tuhan, kami percaya apa yang sudah Tuhan janjikan itu. Dan kami terima di dalam nama Yesus. Kami setuju itu direalisasikan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kedua jemaat-Mu di Pasadena Bandung dan jemaat-Mu di Citra Raya Cikupa sudah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami nyatakan dengan iman bahwa kami telah menerima pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan. Sehingga setiap kami baik yang di Bandung dan di Citra Raya mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Dan Engkau berjanji tulah-tulah apapun namanya, dari manapun datangnya, tidak kami lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, saya berharap kita mendengar firman Tuhan. Ya. Hari ini hari Paskah. Kemarin saya ditanya melalui WA. Kira-kira Yesus bangkit jam berapa? Saya bilang, bukan jamnya, cuman tanda-tanda situasi bahwa dikatakan masih gelap. Kalau masih gelap kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya kan? Masih gelap. Masih gelap, nggak mungkin jam 5 sudah terang, bukan? Jam 4 juga sudah agak terang, dan kemungkinan jam 3, jam 2 Yesus bangkit. Tapi itu adalah kebangkitan sesuai dengan waktu di Yerusalem. Kalau waktu di Indonesia itu dikurangi 4-5 jam. Jadi kalau katakanlah jam 3, Yesus bangkit jam 11 malam di waktu kita. Tapi kalau Eropa ditambah 6. 3 tambah 6 jadi jam 9 pagi waktu Eropa. It's okay. Bicara mengenai jam, kapan Yesus dibangkitkan, kurang bermanfaat. Tapi akan menjadi bermanfaat tatkala kita ngerti untuk apa Yesus bangkit. Oke? Dan setiap tahun kita memperingati kebangkitan Yesus. Setiap tahun kita juga memperingati kelahiran Yesus.
Ya kan? Oke, anak-anak sekolah minggu. Nanti lain kali sebelum turun kita doakan ya. Oke, silakan anak-anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Nah, kelahiran Yesus juga kita peringati setiap tahun. Ya kan? Kematian, kebangkitan, Jumat Agung juga kita peringati setiap tahun. Ya. Nah, kita juga melihat di dalam Alkitab itu Yesus melakukan banyak mujizat. Itu juga diberitakan di setiap gereja Tuhan. Tetapi janji Tuhan mengenai kepenuhan keilahian hampir tidak pernah disinggung, ya. Sementara tatkala kita mempelajari yang namanya baptisan, kita sudah tahu bahwa baptisan itu membawa kita kepada fasilitas yang Tuhan kasih. Perjamuan kudus begitu juga. Nah, tetapi bicara satu ini, kepenuhan keilahian hampir tidak pernah disinggung. Tidak pernah dijabarkan. Sementara kepenuhan keilahian itu adalah salah satu fasilitas lagi. Ya. Dan gereja ini didirikan bukan karena saya mau. Karena dari awal selesai sekolah teologi itu, saya tidak ada angan-angan untuk menjadi pendeta dan mempunyai jemaat. Tidak ada. Tetapi tahun 2000, setelah saya berumur 50 tahun, saya mendengar suara, ajari umatku mengalami seperti yang kamu alami. Saya pikir, ngajari it's okay, nggak harus jadi pendeta kan. Maka kita mulai dari kantor, ya, kita bentuk fellowship, itulah awal, ya. Dan dari situ mereka punya yang ikut fellowship bukan cuma orang kantor, tetapi tetangga kiri, kanan, belakang. Jadi pernah dihitung waktu itu 90 orang lebih, ya, yang waktu masih di kantor itu. Ya. Nah, dari mereka lah mereka bercerita kepada familinya yang di luar kota. Dan kebetulan famili itu saya kenal. Dan mereka tanya, kenapa kamu nggak kotaku? Saya bilang, saya tidak punya ambisi untuk buka di kota-kota. Tapi kalau diinstruksikan oleh Tuhan, ya apa boleh buat. Sejak itulah mulai berkembang. Ya, ke Solo, ke Kartasura, ke Wonogiri, ke Klaten, dan yang terakhir di Semarang. Saya pikir itu kan setiap hari. Jadi sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan sudah penuh semuanya. Ya. Namun tahun 2010 baru diinstruksikan untuk mendirikan gereja. Saya sudah 60 tahun. Ya. Saya bilang ya selama diperintah Tuhan ya ikut, ya kan? Nah, itulah gereja itu berdiri, dan setelah Bandung tahun depannya ya Citra Raya berdiri. Nah, saya mau ceritakan di gereja ini, karena yang pertama saya diinstruksikan suruh ngajari Anda ngalami pengalaman-pengalaman iman, ya. Dan pengalaman-pengalaman iman yang kami dan keluarga alami ini adalah pengalaman-pengalaman yang spektakuler, ya. Cuman kadang-kadang kalau kami mau cerita itu malu nanti dibilang nyombong begitu, ya. It's okay. Sejak itulah saya bertekad untuk ngajari setiap jemaat.
Anda sebagai orang Kristen kalau hanya ke gereja saja dan tidak punya pengalaman iman, itu rugi besar. Bukan cuma rugi, tapi ruginya besar. Kenapa? Fasilitas-fasilitas yang Tuhan kasih itu luar biasa. Dan kamu nggak ngalami. Ya kan? Kita mau nyalain siapa? Pertanyaan yang kedua. Fasilitas ini diberikan kepada siapa? Ya pasti kepada umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari dan merindukan pengalaman itu. Ya, itu sebabnya kalau Anda ada di CRC, Zoe Live CRC, atau Zoe Live Pasadena Bandung, firman yang saya bagikan bukan firman yang terlampau mudah untuk dimengerti. Karena apa? Karena Tuhan berikan pewahyuannya itu kepada saya seperti itu. Dan saya mulai mempraktekannya. Dan setiap kami mempraktekannya, mengalami itu. Ya kan? Itu sebabnya saya punya kerinduan yang besar. Anda pun mengalami hal yang sama. Tapi masalah yang terbesar adalah di dalam diri kita masing-masing. Ya, ada orang Kristen, yang penting saya ke gereja asal minggu datang cukuplah. Loh, kalau sudah merasa cukup mau ngomong apa? Ya kan? Jadi apa namanya? Semuanya tergantung kepada masing-masing jemaat. Sementara saya mempunyai komitmen ngajari. Tatkala Anda punya masalah, ya, saya selalu tanyakan, gimana kerjaanmu, gimana bisnismu, gimana keluargamu. Saya selalu tanyakan. Ya, saya selalu tanyakan, kenapa? Supaya saya bisa memberi jalan keluar. Saya sudah mempunyai bukti-bukti bahwa jemaat-jemaat yang mengalami masalah itu pintunya tertutup. Tertutup ya. Woi, luar biasa. Semangatnya yang dibawa. Oke, jadi saya mempunyai bukti-bukti banyak yang sudah mengalami terobosan-terobosan. Baik keuangan, keluarga, apapun. Ya, kerjaan, apapun. Ya. Bahkan tatkala Tuhan suruh saya mendoakan jemaat-jemaat, tatkala dorongan itu kuat, saya baru melangkah. Tatkala nggak ada dorongan, saya nggak mau melangkah. Ya. Nah, saya melihat orang-orang yang Tuhan suruh supaya saya mendoakan supaya mereka dapat rumah. Itu kalau ada yang ngasih duit kepada Anda cukup bisa beli buat rumah, Anda bisa punya rumah kan? Tapi kalau nggak ada yang ngasih, terus gimana? Bisa nggak untuk dapat rumah? Logika berkata, nggak mungkin. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bisa cari jalan keluar luar biasa. Nah, itu yang saya alami tatkala disuruh mendoakan. Ya, kalau nggak disuruh nggak mau doain aku. Nanti kalau nggak terjadi gimana? Iya kan? Haleluya. Oke. Untuk mengalami semua janji Tuhan, ya, jangan pernah Anda bergereja itu seperti Anda ikut kelompok futsal begitu. Berbeda. Bergereja juga bukan kelompok arisan. Bergereja bukan sama dengan apa lagi? Oh, arisan misalkan ada dari Pontianak gitu ya. Arisan untuk orang-orang Kalbar, katakanlah begitu. Beda. Berbeda. Ya. Ini bergereja itu kita mengenal Yesus yang hidup. Ya. 2 hari yang lalu kita memperingati kematian Yesus. Roh jahat ikut bekerja di situ. Orang Yahudi dimunculkan kecemburuannya. Orang Yahudi itu membunuh Yesus apa alasannya? Anda tahu? Pemimpin-pemimpinnya cemburu. Ini orang baru.
Kok bisa melakukan begitu-begitu sampai Yesus ditanya, kamu melakukan itu dengan kuasa apa? Bayangin. Dan sampailah kepada pimpinannya yang namanya Gamaliel. Gamaliel berkata begini, ya kalau satu orang ini dikorbankan ya sudahlah. Daripada nanti jemaatnya lari semua, kira-kira begitu. Jadi persaingan yang nggak sehat, ya kan? Itu yang terjadi. Dan akhirnya disitulah roh jahat juga ikut bermain. Apa yang dilakukan? Yudas dipakai. Nah, kalau Anda membaca kitab Ayub, ada firman berkata begini, anak-anak Allah lagi ngumpul. Ya kan? Anak-anak Allah lagi ngumpul. Setan termasuk anak Allah enggak? Lalu bingung. Ya udah jelas ngapain bingung. Ya kan? Coba buka yuk. Ayub. Ayub pasalnya yang ada beberapa ayat di situ. Kitab Ayub. Ketemu enggak Ayub? Hah? Kalau handphone pasti ketemu lah. Tapi kalau Alkitabnya lengket lagi, ketahuan enggak pernah dibaca. Oh, haleluya. Ayat yang ke-6. Ayo. Ayub pasal 1 ayat 6. Sudah? Oh, sudah. Yuk kita baca yuk. 2, 3. Pada suatu hari, terus datanglah anak-anak Allah. Sebentar. Anak-anak Allah itu termasuk iblis? Termasuk. Dia udah dibuang. Anak-anak Allah menghadap Tuhan. Terus, dan di antara mereka datanglah juga, nggak diundang loh. Khusus anak Allah. Tapi dia nyelonong. Oke, pasal 2 ayat 1. Ayub pasal 2 ayat 1. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk, wow, iblis enak perut ya. Anak-anak Allah ngumpul, dia ikut ngumpul. Ya. Sampai hari ini, iblis juga tetap ikut bermain. Kembali kepada Yesus. Begitu orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinannya sudah panas kepada Yesus, maka dibakarlah. Daripada jemaat lari semuanya, korbankan aja nih satu. Ada itu ayatnya. Nah, waktu Yesus dijatuhi hukuman mati, ya kemarin Jumat sudah saya bagikan itu. Kenapa Yesus harus mati? Nah, setelah mati, iblis pikir, menang, yes, haleluya. Tuhan tidak mau gagal dalam rencananya. Itu sebabnya Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Yuk kita baca. 2, 3. Dan jika roh dia, roh Tuhan, roh kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Kapan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu? Kapan? Waktu kamu dibaptis ke dalam Yesus. Kamu mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Roh yang sama ada di dalam kamu. Itu pengertian baptisan menurut Tuhan. Tapi seringkali orang pengen tahu baptisan menurut diriku sendiri. Kalau menurut diri Anda ngomongnya gimana? Aku dimandiin di gereja. Maka muncullah istilah permandian. Kita pengen tahu harus membuka
Alkitab. Apa yang Tuhan katakan mengenai baptisan. Oke? Diam di dalam kamu, sudah, lanjutin. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, inilah iblis pikir sudah menang. Maka dia nggak tahu bahwa Yesus harus bangkit dan akhirnya bangkit. Oke? 2000 tahun yang lalu kebangkitan itu sudah terjadi. Roh yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu sekarang ada di dalam kamu. Nah, kuncinya satu. Kamu percaya atau enggak? Kalau kamu percaya, ya kamu ngomong. Tuhan, aku sudah dibaptis. Kalau mau ngomong di mana silahkan, tahun berapa silahkan. Aku sudah dibaptis ke dalam Yesus. Aku sudah mati bersama Yesus. Namun aku ikut bangkit bersama Yesus. Aku ikut bangkit. Oleh roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Sekarang roh itu ada di dalam aku. Dan firman bilang, roh yang membangkitkan Yesus di dalam dirimu itu akan menghidupkan, memberi hidup atas tubuhmu yang fana. Nah, tubuh yang fana ini apa? Macam-macam. Penyakit, masalah, ya, selalu tertipu, selalu gagal. Nah, roh yang sama ada di dalam kamu. Apa artinya? Kamu boleh memberdayakan, bukan memakai, memberdayakan roh tadi. Tuhan, Roh Kudus ada di dalam aku. Kau sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 11. Sekarang kau akan menghidupkan tubuhku yang fana. Wow. Tubuhmu yang fana itu bisa dihidupkan. Oh, haleluya. Kegagalan? Apalagi? Jalan buntu? Apalagi? Masalahnya adalah iman. Oke? Nah, ini yang tadi soal si iblis itu harus kita waspadai terus. Karena apa? Dia ingin tetap balas dendam. Dia terus melakukan itu. Sekarang setelah Anda nangkep ini, gambaran awal yang saya sampaikan Anda nangkep, sekarang saya mau kasih tahu. Waktu Yesus bangkit, pagi subuh itu bangkit, ada loh saksinya. Ternyata saksinya banyak. Siapa? Serdadu yang disuruh jaga. Dia saksinya. Dan dia ngomonglah kepada pemimpin Yahudi. Imam-imamnya, kepala-kepalanya, semua dilaporin. Nah, kita baca, yuk. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 11 sampai 15. Oh, haleluya. Udah ketemu kan? Oke, yuk kita baca. 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, stop. Siapa mereka? Serdadu? Bukan. Murid Yesus pagi-pagi. Dan yang aneh ya, ini murid Yesus yang nemuin kubur itu kosong. Ternyata kaum Hawa. Wah, berbahagialah Anda menjadi kaum Hawa. Mereka datang ke kubur Yesus, waget. Mereka lagi diskusi. Nanti yang dorong, kalau Anda ke sana ya, batunya itu dibikinkan selokan untuk kalau digulingin ke kiri, ke kanan, gampang. Itu lebarnya 45 cm. Bayangin, batu utuh 45 cm.
tingginya setinggi manusia. Ayo, bisa nggak? Nelson pun sama si Hudson di bawah. Berdua nggak kuat. Maka si ibu-ibu tadi bilang, kita ini cewek-cewek semua, nanti siapa yang gulingin? Ya kan? Setelah sampai sana kaget. Batunya itu dalam bahasa Jermannya mencelat. Apa terjemahan bahasa Indonesia-nya? Hah? Sama mencelat lain. Mencelat itu dingin begitu, pecah. Hah? Bagus. Ternyata bahasa Indonesia saya jelek sekali ya. Jadi harus perlu sekolah lagi. Terpelanting itu, berarti ada yang memelantingkannya. Nah, waktu mereka sampai situ, masuk, kaget, kosong. Apakah dia menjadi saksi bahwa Yesus bangkit? Enggak. Oke, ketika mereka di tengah jalan, siapa di tengah jalan? Ini kaum ibu-ibu setelah melihat kosong, mereka berpikir, ini murid cowok-cowok nggak ada yang ikut kita. Ayo kita kasih tahu. Nah, mereka dalam pertengah jalan. Oke, datanglah beberapa orang-orang dari penjaga. Siapa penjaga ini? Serdadu. Serdadunya siapa? Pontius Pilatus. Datanglah beberapa orang-orang dari penjaga itu ke kota. Oh, berarti Yesus disalibkannya bukan di kota, di luar kota. Datang ke kota dan memberitahukan segala yang... Ayo buta, kamu buta huruf? Hah? Ayo baca dong. Siapa yang buta huruf? Atau enggak ada kacamata? Tak kasih kacamata. Ya kita baca. Dan memberitahukan, stop. Memberitahukan segala sesuatu yang terjadi. Dari A sampai batunya terpelanting, dia laporkan. Nangkep? Berarti ada saksi matanya. Oke, terus. Nyambungnya nggak enak. Mulai dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada, haleluya, dia lapor ke imam-imam. Terjadi begini-begini, ceritain gitu. Wah, imam-imam pegang jidatnya. Waduh, ini ada yang menyaksikan ini. Oke, sekarang ayatnya yang ke-12. Yuk. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Terus, untung waktu itu belum ada KPK di sana. Ini nyuap. Halo, jadi suap menyuap sudah 2000 tahun yang lalu ya. Oh, haleluya, udah tua juga. Oke. Nah, mereka sepakat berunding dengan tua-tua. Mereka mengambil keputusan apa? Memberikan sejumlah besar uang. Sejumlah besar uang kalau kita, menurut kita sekarang berapa? 100.000? Hah? 1 miliar? Nggak mau. Maybe sejumlah besar. Kemudian apa? Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13. Oh, haleluya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu. Ini yang ngajarin orang Yahudi loh, imam loh. Kalau sekarang pendeta loh, haleluya. Suruh ngomong, suruh dusta. Waduh, saya pernah dengar lagu, dan lagu itu dinyanyikan oleh 2 jemaat yang kakak beradik.
Waktu dia ngomong terus kakaknya nyanyi gini, jangan ada dusta di antara kita, katanya. Nah, mereka diajari suruh berdusta. Kamu harus mengatakan begini, murid-muridnya datang mencuri waktu kami tidur. Terus ayat yang ke-14. Ya, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali Pontius Pilatus, kamu tidur, wah dipecat. Nah, kami orang-orang Yahudi akan berbicara dengan dia. Bicara dengan dia, bisa tanpa duit? Gak bisa. Jadi orang Yahudi pasang badan, kalau sampai kamu dipanggil, nanti aku yang ngomong, tak kasih juga duit. Oh haleluya. Oke, menurut cerita, sampai hari ini orang Yahudi selalu begitu. Sampai hari ini. Menurut cerita, aku belum pernah disuap masalahnya. Kita ulang ya. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri Pontius Pilatus, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi orang Yahudinya pasang badan. Kamu dipanggil, kasih tahu. Nanti aku bawa berkoper-koper itu duit. Wow. Ini ayat 14, ayat 15. Mereka mau juga itu Serdadu dikasih duit. Mereka menerima uang itu dan berbuat. Dan cerita ini sampai sekarang. Saya pernah ada teman Bani Kedar. Dia tanya gitu, kamu percaya Yesus bangkit? Loh ya percaya. Kamu nggak tahu bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, berarti cerita bohong tadi sampai juga di tahun 2000 atau 1900 sekian. Jadi cerita mengenai mayat Yesus dicuri itu masih muncul, tapi bukan dari mulut kita, mulut Bani Kedar. Tahu Bani Kedar kan? Tahu nggak? Apa? Sampai Bani Kedar tahu bahwa mayatnya Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Berarti kemampuan apa itu? Gosok, nyuap. Sudah 2000 tahun lebih. Cerita itu masih dipercaya lagi. Oh haleluya. Nah inilah situasinya. Ya. Roh-roh jahat ingin tetap membatalkan, mempengaruhi orang-orang, membuat satu cerita. Yang menarik ini kata ini loh. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Mereka sudah jalanin, oke? Dan cerita ini, cerita yang mana? Ya itu tadi, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh haleluya. Nah, ini saya melihat roh jahat mencoba untuk menyetop cerita mengenai kebangkitan Yesus. Mencoba di stop. Oke? Dia sudah nggak bisa membunuh Yesus lagi. Karena ada janji firman. Yesus yang pernah mati hanya satu kali. Dan kematian tidak menguasainya lagi. Oh haleluya. Nah ini salah satu upaya dari orang-orang Yahudi untuk nyetop fakta sejarah. Saya katakan fakta sejarah karena ada yang menyaksikannya. Yaitu apa? Serdadu tadi menyaksikan semuanya. Oh haleluya.
Sampai hari ini cerita dusta tersebut masih terdengar. Pertanyaannya, apa yang harus kamu katakan? Andai kata kamu ditanya, apa yang harus kamu katakan? Kalau kamu nggak pernah ngerti, kamu nggak akan bisa menjawab. Ya, saya membawakan firman ini bukan firman yang mudah dicerna. Tetapi yang saya bawakan ini firman yang merupakan basic, dasar dari iman kita. Itu sebabnya saya memberi kesempatan untuk setelah saya sampaikan firman, minggu berikutnya kita gali lagi supaya nangkepmu itu sempurna. Ya. Itu akan membuat jemaat Tuhan dewasa penuh. Ya. Minggu kemarin kita sedang mempelajari, ternyata banyak murid-murid, banyak jemaat yang seperti anak-anak yang mudah diumbang-ambingkan. Nah ini repot, ya. Anak-anak di sini ada dua anak-anak di dalam Alkitab. Yang satu ini adalah menggunakan bahasa asli nepion. Nepion itu seperti bayi, seperti tadi anaknya siapa? Nelly. Ini nepion. Nggak bisa ngapa-ngapa. Bisanya cuma nangis. Lapar? Nangis. Pupuk? Nangis. Ngompol? Nangis. Ngantuk? Nangis. Itu nepion. Oke? Jadi dalam bahasa Yunania, nepion. Orang yang nggak bisa apa-apa. Dan anak yang di bawah balita, di bawah 5 tahun, itu juga disebut nepion. Cucu saya yang di rumah mau diajak papa mamanya ke Semarang kemarin Sabtu. Nah, saya panggil. Namanya Beverly. Beverly, nanti Beverly pergi ke Semarang. Pergi. Bingung dia. Nggak tahu pergi. You have to go with your mom and your dad. Oh, papa. Terus dia baru mulai ngerti. Beverly nanti naik mobil. Oke. Nah, nanti di sana Beverly ketemu sama Cici Koko. Nah, mulailah dia nangkep. Tapi waktu saya pakai bahasa Indonesia, kamu nanti pergi. Bingung dia. Ini yang disebut nepion. Tidak mudah menangkap kata-kata. Karena apa? Masih under 5 years. Masih di bawah 5 tahun. Jadi dia hanya bisa ngomong, ya oke aku mau makan. Seperti itu. Itu nepion. Nah, bayangkan kita sebagai jemaat Tuhan, Anda seperti nepion. Gimana coba? Ada masalah, Tuhan tolong. Ayo, yang doa seperti itu sopo. Ada masalah. Nggak ada duit, Tuhan tolong. Ya kan? Sakit, Tuhan tolong. Jadi bisanya Tuhan tolong. Seperti bayi, nangis. Bubuk, ngoe. Ya, lapar ngoe. Saya ingat waktu kami punya anak pertama, Rahel lagi di dapur, anak nangis. Saya tanya, kenapa dia? Pupuk kali. Iya benar, pupuk. Nanti nangis lagi. Ganti. Waktu dulu belum ada Pampers, pakai apa? Popok. Ya kan? Siapa yang pernah dipopokin? Kamu? Nggak pernah pakai popok? Waktu bayi di mana kamu? Iyalah dipopokin. Nggak tahu ini generasi ini. Generasi ini dipopokin juga nggak? Hah? Nggak ingat. Nah, jadi popok.
Oh ya pipis, saya gantiin. Sudah, tidak lama lagi nangis. Mamanya tahu, lapar dia. Tapi bapaknya nggak tahu, artinya cuma nangis. Nangis, kenapa ini nangis? Kenapa nangis? Tapi mamanya hebat tidak tahu itu kursus dari mana. Dia bisa ngerti begitu anaknya nangis, oh tahu. Oke, kembali lagi. Nah, cerita ini sampai sekarang masih hidup. Anda harus mulai jawab. Anda harus menggunakan hak jawab. Ya kan? Nah, itu sebabnya harus belajar ya. Setelah itu saya suruh nyalain. Nah, karena kosong, saya bilang enggak boleh lama-lama. Kamu masak. Nah, waktu itu saya dari kantor rasa pengen makan cepet. Saya tanya, kamu udah masak? Sudah, tapi belum matang. Lah, masakmu kapan? Ya tadi jam 5. Oke, saya lihat jam 6 lebih. Udah 1 jam kok nggak matang. Saya curiga aja, ada apa ini? Ya kan gitu. Sampai di rumah, saya siap-siap, saya turun. Mana? Ini. Loh, kamu sudah ngikutin tadi? Sudah. Jadi kok lampunya nggak nyala? Ya saya juga heran lampunya nggak nyala. Saya cari, ya itu belum tusuk. Sini, masukin hidung. Saya bilang, ayo masukin hidung, pasti nyala. Oh, haleluya. Ini hukum. Harus dicolokin listrik dulu, baru proses. Tapi prosesnya dijalanin, nyolok listriknya enggak. Ini hukum yang dilanggar. Ini juga hukum. Kalau kamu percaya menjadi satu dengan kematian Yesus, kamu juga menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Hukum. Kalau hukum ini tidak mau pegang, terus yang disalahkan siapa? Ya kan? Seperti tadi. Sudah tak ajarin, tidak disolokin. Nah, terus yang salah siapa? Dia bilang, rice cookernya katanya. Oke, rice cookernya salah. Sekarang masuk hidungmu. Oh, lelucon-lelucon yang banyak terjadi dalam sekitar hidup kamu. Nah, ini hukum. Kalau kamu tahu ini hukum, kamu sama dengan kematian Kristus, kamu sekarang sama dengan kebangkitan. Aku mau tanya, kalau kamu sudah ngerti ini hukum, harus terjadi dalam hidupmu, kamu punya masalah. Ayo, katakanlah sesak napas. Terus gimana? Kalau nggak tahu ini hukum, paling-paling cuma Tuhan tolong. Iya kan? Pernah belajar biologi di sekolah? Pernah. Gigi manusia itu bisa tumbuh berapa kali? Sekali. Kalau sudah mulai goyang dangdut, tahu tuh goyang dangdut? Tahu. Harus buang. Bayangin nggak? Aku 72 tahun, gigiku ompong. Jadi kalau ngebah ompong itu. Nah, aku tahu rahasia ini. Aku tahu rahasia ini. Begitu dia goyang, masa goyang kok ngajak teman sebelahnya? Jadi dua-dua goyang. Apa yang lain? Tuhan, berkati anggur ini supaya jadi darahmu. Saya bilang, ini kasih darah Yesus. Oke, kamu sudah dibikin benar. Oyot itu apa? Akar. Aduh, ini bahasa Indonesia juga kacau ini. Jadi gigimu tuh gak ada akar kan? Aku bilang, hei akar. Sekarang ada darah Yesus, kamu sudah dibikin benar. Kamu hidup kembali, kuat kembali. Nah ini, enggak goyang.
tahu ini rahasia. Aku tahu ini hukum. Nah, maka aku gunakan hukum itu. Kalau enggak tahu, Tuhan, aku 72 tahun kok ompong di depan ini. Oh, haleluya. Orang kalau ompong di depan bisa bersiul enggak? Ada yang ompong? Ada ompong sini? Ompong bawah, ompong tahu enggak? Si borong-borong. Ini orang baru datang dari borong-borong. Tahu enggak si borong-borong? Dilihat enggak ada. Ompong itu giginya lepas. Kalau lepas 2 dari atas, kamu bisa bersiul enggak? Kalau yang bawah, bisa enggak? Sama, enggak bisa. Hah? Itu bilang F aja enggak bisa. Ya coba, nanti yang ompong, bilang F, enggak bisa. Oke, kembali lagi. Kalau kamu sudah satu dengan kematian Yesus, Firman bilang kamu satu dengan kebangkitannya. Berarti kamu punya fasilitas menggunakan darah Yesus dan lain sebagainya. Oke? Ya, Roma 6 ayat yang ke-8. Oh, haleluya. Ya. Ya, masih kurang dari jam 10. 2, 3. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, terus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Oke? Jika kamu mati bersama Kristus, kita harus percaya bahwa kamu hidup juga dengan Dia. Kristus setelah bangkit, mati lagi enggak? Enggak. Yesus setelah bangkit, kegagalan datang lagi kepada Yesus enggak? Nah, kalau kamu tahu rahasia ini, kegagalan, gagal dalam bercinta, jangan bercinta dulu lu, masih muda. Ini kelihatannya sudah ada ini. Sudah PDKT ini. Yang benar kamu. Alam rohku ini kebuka. Nanti tak tunjukin kayak apa yang kamu deketin. Ya, nah Firman bilang, kalau kamu sudah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Kristus. Hidup setelah Yesus bangkit, gagal enggak ada. Oke. Maut enggak ada. Kecelakaan boleh enggak? Enggak boleh. Tapi jangan anggap ini otomatis. Kalau buat otomatis enggak terjadi. Kalau kamu anggap janji Tuhan itu otomatis, sehingga kamu nggak ngomong, nggak jadi. Jadi harus ngomong. PDKT boleh, tapi stop sampai di situ. Oke? Terus gimana? Doa. Tuhan, ini jodohku bukan. Tunggu, damai atau enggak damai. Ya kan? Kalau enggak damai, nekat aja ya, terserah. Jangan cari di luar, di sini masih banyak ini. Yang masih calon-calon juga banyak. Tungguin aja. Daripada lu cari di luar, gimana? Nanti cari di luar ketemu yang begini. Oh, haleluya. Kalau dipaksa lagi. Yang cewek-cewek juga. Cowoknya ada berapa di sini yang masih bujang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calon 8, 9, 10. Ngapain lu cari di luar? Iya kan? Nah, kalau kita bisa pegang hukum-hukumnya Tuhan, wow, hidupmu akan begini. Oh, haleluya. Ayat 8. Sekarang ayat yang ke-9. 9. 2, 3. Karena kita tahu
bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau kamu sama dengan Kristus, maut tidak boleh menguasai aku juga. Kegagalan tidak boleh menguasai aku juga. Anggap? Anggap enggak? Habis sekali lagi saya kasih tahu. Kalau kamu percaya, kamu harus menyatakan imanmu dengan ngomong. Tidak ngomong, tidak punya iman. Ini hukum. Kalau aku percaya, aku harus perkatakan. Ya. Nah, mereka yang tinggal sama kami di Gandaria, kalau saya lagi pengakuan lagi di bawah, ya saya di bawah sambil jalan muter-muter. Sambil mengucapkan pengakuan. Oke. Itu terus saya kerjakan. Saya terus kerjakan. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita loncat ayatnya yang ke 12 sampai 14. 12 dulu. Oh, haleluya. Kita baca yuk, 2, 3. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Ini keputusan. Kamu disuruh membuat keputusan. Dosa itu luas. Kuncinya cuma satu, dosa itu tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu dosa. Oke? Jangan berkuasa lagi atas tubuhmu, atas hidupmu. Jangan. Ya. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Wow. Jangan mengikuti keinginannya. Ayat 13. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai, stop dulu. Jangan menyerahkan anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa? Apa? Salah satunya mulut. Terus keduanya apa? Hobinya denger gosip. Yang ketiga, hatinya nyimpen sampah. Sampah yang harus dibuang disimpan. Terus kalau hatimu sampah, nanti ada bapak pembuang sampah, kamu suruh ikut di situ. Sampah. Oh, haleluya. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Ini juga ini. Mata. Ini juga ini. Ngapain? Game. Waduh, sampai lupa berdoa, sampai lupa makan, sampai lupa makan. Ini anggota tubuh semua harus dikontrol. Dikontrol. Ya. Lanjut yuk, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu tadi ini. Terus, wow. Iya. Ingat ya, senjata-senjata atau anggota-anggota itu dari mata, ya, pikiran juga, memori juga. Wah, ini memori kalau mengingat yang bagus-bagus sih boleh. Ingatnya yang waktu sakit itu loh. Sakit apa? Sakit hati. Itu diingat terus. Waduh. Ya kan? Terus nyanyiannya setiap hari, sakitnya. Aduh, haleluya. Ya kan? Tapi rindu katanya.
It's okay, anggota-anggota ini harus kita selesaikan kalau Anda ingin mengalami yang Tuhan janjikan. Itu ayat yang ke-13, sekarang 14. Oh, haleluya. Yuk, 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ini jaminan yang Tuhan kasih. Kamu tidak akan lagi dikuasai dosa. Jaminan yang Tuhan kasih, kamu tidak dikuasai lagi. Ya kan? Tapi kamu ngomong, ya tapi ini tangan gemeter terus kalau nggak pegang handphone. Oh haleluya. Mulai ngomong. Ingat Tuhan tadi ya, pada waktu ngomong sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Petrus bilang, kamu adalah Mesias, kamu adalah Kristus, kamu adalah yang penuh dengan urapan. Oh. Yang kedua, kamu anak Allah yang hidup. Itu pengakuan Petrus. Terus Yesus nambahin 2. Yang pertama, Allah mau tidak boleh menguasai jemaat yang Yesus bangun. Dan yang keempat adalah kamu dikasih kunci kerajaan surga. Kunci untuk apa? Kunci untuk buka apa? Pintu. Pintu yang terbuka perlu dibuka lagi sama kunci. Kalau sudah tahu pintu terbuka, keluarin kunci mau buka lagi, buru-buru pegang jidatnya. Panas atau dingin. Ya kalau pintu tertutup baru keluarin kunci lah. Udah pintu buka, mana kunci? Untuk apa? Itu pintunya udah buka. Ya kan? Jadi kunci kerajaan surga adalah kunci yang Tuhan berikan pada waktu kamu melihat kesempatan tertutup. Kunci kita pakai tatkala kamu lihat tidak ada jalan keluar. Pakai itu kunci. Jangan kuncinya cuma satu, nangis doang. Tuhan tolong, kok pintunya ketutup tuh Tuhan. Haleluya. Ya kan? Kami pernah pelayanan ke Pulau Rote. Rupa-rupanya di sana mempunyai penyakit berjamaah. Jadi sakitnya berjamaah. Bukan satu, bukan 2. Hampir. Apa? Suaminya dibawa wewe gombel. Tahu nggak wewe gombel? Tahu? Apa itu wewe gombel? Kalau anak-anak muda ini nggak dengar wewe gombel, pelakor. Tahu kan? Yang benar. Tahu nggak? Lah iya. Ini generasi milenial ini. Jadi kalau generasi yang dulu wewe gombel. Kalau sekarang pelakor. Pelakor itu apa? Hah? Apa? Bukan kayak lumpia begitu ya. Oke, tatkala ada pelakor ngambil suami orang. Ya kan? Kami diminta, Pak, rumah saya nomor 5. Rumah saya nomor 3. Tapi pelakornya nomor 5. Lah kok tetanggaan? Ya kan? Nah, kita kirim tim. Ayo, urapin rumahnya. Kamu tahu, nggak nunggu setahun, nggak tunggu 10 tahun. Besok harinya, ada orang bawa koper sambil ditarik ini. Masuk ke rumah nomor 3. Haleluya. Nah itulah. Kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak di bawah hukum dunia. Itu bahasa aslinya hukum dunia. Tetapi kamu di bawah kasih karunia. Wow, kasih karunia itu bukan cuma pengampunan. Nah, pengampunan plus sukacita, damai, dan pembenaran. Wih, pembenaran. Iya. Tadi kesaksian Gigi itu 2 goyang-goyang itu. Goyang dangdut. Kalau goyang dangdut kan muter. Ini cuma depan belakang doang. Bukan dangdut. Saya cuma katakan Tuhan, aku minta darah Yesus, aku taruh di Gigi. Gigi, kau nggak boleh goyang,
akarmu hidup kembali dan berfungsi dalam nama Yesus. Itu yang saya katakan. Kenapa? Saya tahu kalau ini adalah hukum, hukum itu harus jadi tatkala saya ngomong. Anggap ya. Oh, puji Tuhan. Nah, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya sudah terjadi. Apa-apa yang dia lakukan dan dia janjikan harus terjadi. Kita harus ngerti caranya. Bagaimana memberdayakan janji Tuhan. Kita harus memberdayakan apa yang Yesus sudah kerjakan dengan kebangkitan. Yesus bangkit, saya ikut bangkit. Fasilitas yang Yesus berikan untuk aku. Kuncinya jelas. Anda harus percaya. Oke? Percaya. Dan percaya itu harus kita perkatakan. Ya, saya berharap ini udah jam 10. Anda nangkep nggak? Nangkep? Cuma nangkepnya soal pacar doang loh. Hah? Oke. Dan Anda harus ingat, sampai hari ini, roh-roh jahat akan terus mencoba mempengaruhi kita semua. Ya, ingat tadi, kitab Ayub pasal 1 ayat 6. Anak Allah lagi mengumpul, iblis nyelonong. Ayub pasal 2 ayat 1, anak-anak Allah lagi ngumpul, iblis nongol lagi. Saya punya pertanyaan cukup lama. Kenapa Tuhan biarin ya iblis nyelonong? Ayo, ini yang terakhir. Anak Allah ngumpul, iblis datang. Ayub pasal 1 ayat 6. Ayub pasal 2 ayat 1, anak-anak Allah ngumpul lagi, iblis nongol. Pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak usir? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Gideon. Kok kamu kelihatannya dengerin tapi matanya kosong. Kamu lagi mau nembak siapa? Ayo sekarang jawab. Tuhan bisa usir kan? Tapi kenapa Tuhan tidak? Meriam. Apa? Jawabannya apa? Nggak tahu. Ya ampun. Hah? Jawabannya ada di dalam perjanjian baru. Kamu dikasih kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di muka bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di muka bumi terlepas di surga. Oke? Maka kalau kamu punya masalah, jangan teriak, Tuhan tolong, ini Tuhan masalahku. Kamu dikasih kunci. Pakai kunci itu. Nangkep masalah dalam bentuk apapun. Masalah dalam bentuk apapun. Karena apa? Hukumnya sudah dibuat oleh Tuhan. Bahwa kalau kamu mati bersama Yesus, kamu bangkit bersama Yesus. Waktu kamu bangkit bersama Yesus, kamu dikasih fasilitas. Fasilitasnya apa? Menggunakan kunci-kunci kerajaan surga. Loh kalau kamu tidak tahu itu terus gimana mau mempraktekannya? Ya kan? Nah, kita harus ngerti, ini rahasia yang Tuhan mau kamu semuanya ngerti dan praktek. Oke? Tutup Alkitab.
Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik jemaat-Mu Zoe Live di Citra Raya ini, juga jemaat-Mu Zoe Live yang ada di Pasadena, Bandung. Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini, supaya firman-Mu ini boleh terjadi dalam hidup kami. Oke, ikutin saya ngomong yuk, berdiri. Ya, Citra Raya. Begitu juga dengan Bandung. Oh, itu Bandung. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Oke, yuk kita perkatakan ya, ikutin saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mati bersama Kristus. Aku sudah mati bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit. Waktu Kristus bangkit. Aku ikut bangkit. Aku ikut bangkit. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata. Alam maut. Alam maut. Alam kegagalan. Alam kegagalan. Tidak boleh menguasai aku lagi. Tidak boleh menguasai aku lagi. Dan firman-Mu berkata. Dan firman-Mu berkata. Sekarang ini. Sekarang ini. Aku diberi kunci-kunci kerajaan surga. Aku diberi kunci-kunci kerajaan surga. Dan aku diizinkan untuk menggunakannya. Dan aku diizinkan untuk menggunakannya. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Bila mana ada jalan buntu. Ada jalan buntu. Aku nggak khawatir. Aku tidak khawatir. Ada masalah keuangan. Ada masalah keuangan. Aku nggak khawatir. Aku tidak khawatir. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Aku nggak khawatir. Aku tidak khawatir. Bisnis sepi. Bisnis sepi. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Karena aku diizinkan. Karena aku diizinkan. Menggunakannya. Kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci kerajaan surga. Tuhan, ini adalah imanku. Tuhan, ini adalah imanku. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Apa yang Kau janjikan. Apa yang Kau janjikan. Terjadi dalam hidupku. Terjadi dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, silakan duduk yang di Citra Raya dan di Pasadena. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, silakan petugas-petugas baik yang di Citra Raya maupun di Pasadena. Ya. Dengan darah-Mu. Ya, silakan dibagi. Silakan dibagi. Boleh dibagikan. Nanti doanya nanti. Tukar hidupku. Aku sepenuhnya milikmu. Aku adalah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tukar hidupku. Sepenuhnya milikmu. Aku adalah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
Terima kasih Anda yang di Pasadena sudah berdiri. Kita akan memperkatakan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku nasib burukku sudah diambil oleh Yesus. sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Sampai membentuk bilur-bilur. Sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang Aku terima sekarang tubuh Yesus. tubuh Yesus Yang penuh dengan bilur. yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan pengakuan lagi. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu, Darah Yesus. darah Yesus. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang Aku terima sekarang darah Yesus darah Yesus yang membebaskan aku. yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Dalam nama Yesus. Kita perkatakan lagi iman kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, aku diberi hidup kekal. aku diberi hidup kekal. Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal itu. aku terima hidup kekal itu. Di dalam hidup kekal, Di dalam hidup kekal, tidak ada kebinasaan. tidak ada kebinasaan, Tidak ada alam maut. tidak ada alam maut, Tidak ada kerugian. tidak ada kerugian, Tidak ada kegagalan. tidak ada kegagalan, Tidak ada dosa lagi tidak ada dosa lagi yang menguasai hidupku. yang menguasai hidup. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, aku percaya. aku percaya, Aku setuju aku setuju. janji firman-Mu Janji firman-Mu direalisasikan direalisasikan dalam hidupku. dalam hidupku. Sekarang aku mengambil darah Yesus. Sekarang aku ambil darah Yesus. Aku taruh pada bagian tubuhku Aku taruh pada bagian tubuh yang belum beres. yang belum beres. Siapapun yang punya masalah dengan kesehatan, oleskan sambil ngomong, Tuhan aku taruh darah Yesus Tuhan, aku taruh darah Yesus atas tubuhku. atas tubuhku. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, seluruh tubuhku seluruh tubuhku sudah dibenarkan. sudah dibenarkan. Pembenaran sudah terjadi. Pembenaran sudah terjadi. Firman Tuhan berjanji, Firman Tuhan berjanji, aku dibebaskan aku dibebaskan dari setiap murka Tuhan. dari setiap murka Tuhan. Setiap masalah dengan anggota tubuhku Setiap masalah dengan anggota tubuhku sudah dibuat benar. sudah dibuat benar. Pembenaran sudah terjadi. Pembenaran sudah terjadi. Apa yang aku imani Apa yang aku imani terjadi dalam hidupku. terjadi dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Pasadena akan lanjut.
Ya. Boleh dimatikan. Nanti mereka akan ikut doa berkat di sini. Oh, oke. Tapi Nanti kita setelah persembahan, setelah pengumuman, jadi nanti, dibalik ya. ya nanti kita acara Oke. yang lainnya Tahu, selanjutnya nanti Berarti belakangan. ini sekarang langsung Setelah doa. Ya. Doa syafaat, habis itu doa tutup. Doa Ya. syafaat langsung. Oke, Pak Sadena kita ikutin dengan si Arsi untuk doa berkat langsung aja ya. Oke, enggak apa-apa, biar supaya mereka mau Sana ikut doa juga berkat dengan kita. Kita akan doa berkat, silakan berdiri. Pak Sadena, ya. Ya, Pak Sadena, kita akan doa berkat dulu, nanti habis itu dilanjutkan dengan acara masing-masing. Ya, setelah itu dilanjutkan acara masing-masing ya. Oke. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian dan kami bawa jemaat Zoe Live Citra Raya Cikupa dan jemaat Zoe Live Pasadena Bandung. Tuhan, aku angkat kedua tanganmu Bandung. Aku mintakan darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan dengan kuasa nama Yesus, tanganmu tangan yang diberkati, dikuduskan dengan darah Yesus, mengerjakan apa saja berhasil, tidak ada yang rusak, tidak ada yang gagal. Dan sekarang aku katakan turun pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Amen. Mulai sekarang, damai, sejahtera, dan agape, kasihnya Tuhan. Turun atas jemaat Zoe Live Citra Raya Cikupa dan Zoe Live Pasadena Bandung. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.